Kadang, kehidupan berjalan tenang sampai satu hari seseorang datang, membawa kembali masa lalu yang kita kira sudah terkubur. Rumah yang dulu penuh tawa, bisa berubah dingin hanya karena satu nama, satu wajah, satu kenangan yang belum selesai. Ini bukan kisah tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang manusia yang jatuh, yang berbuat salah, dan yang berusaha memperbaiki. Tentang cinta yang diuji, kesetiaan yang goyah, dan pengampunan yang butuh lebih dari sekadar kata maaf. Inilah kisah mereka. Rama, seorang suami yang mencoba menebus kesalahan masa lalu. Dinda, seorang istri yang berjuang antara cinta dan luka. Dan Laras, seorang perempuan yang datang membawa badai, tapi juga pelajaran. Sebuah kisah tentang cinta, perselingkuhan, dan pengampunan. Hujan turun deras siang itu, menimpa genteng rumah Rama dan Dinda dengan suara yang monoton, seperti detak jam yang tak mau berhenti. Dinda mondar-mandir di ruang tamu, memeriksa sofa, menyapu debu di meja, lalu melirik ke arah jam dinding. "Mas, Laras bilang udah sampai terminal. Tolong jemput." "Ya," katanya sambil menatap suaminya yang duduk santai di depan televisi. Rama mengangguk malas. "Sekarang juga?" "Iya." Hujan makin deras. Kasihan dia bawa anak kecil. Rama menarik napas panjang. Ia sebenarnya tidak terlalu antusias dengan kedatangan Laras, adik iparnya yang baru 2 bulan lalu resmi bercerai. Ia tahu Laras sedang berantakan, patah hati, kehilangan tempat tinggal, dan membawa serta putra kecilnya yang baru berumur 5 tahun. Tapi mau bagaimana lagi? Dinda sudah memutuskan untuk menampungnya sementara. Kedatangan yang membawa awan gelap terminal tampak ramai. Dari jauh, Rama melihat Laras berdiri di bawah payung kecil berwarna biru, dengan seorang anak laki-laki menggenggam tangannya. Rambut Laras agak berantakan, tapi wajahnya tetap lembut. Saat matanya bertemu dengan Rama, ia tersenyum. Senyum yang tipis, tapi menenangkan. "Mas Rama," katanya, lirih. "Maaf, jerepotin." "Gak apa-apa. Ayo mas, biar nanti ceritanya di rumah aja." Dalam perjalanan, mereka lebih banyak diam. Hanya suara wiper mobil dan hujan yang mengisi udara. Sesekali Rama melirik lewat kaca spion, melihat Laras menatap keluar jendela dengan mata kosong. Anak kecil di pangkuannya sudah tertidur. Rama tak tahu kenapa, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa iba. Sekaligus, sesuatu yang samar dan tak seharusnya ada. Suasana rumah yang berbeda malamnya. Dinda menyiapkan makan malam kecil. Tawa dan obrolan kembali terdengar di rumah itu. Setelah lama, terasa dingin. Laras terlihat berusaha ceria, bercerita soal mantan suaminya yang kini entah di mana. "Aku gak nyangka, dia bisa selingkuh sama teman kantorku sendiri," kata Laras dengan nada getir. "Tapi mungkin emang udah jalannya." Dinda menggenggam tangan adiknya, matanya berkaca. "Sekarang kamu di sini. Fokus ke anakmu aja. Jangan pikirin dia." Rama hanya diam. Ia memperhatikan Laras dari seberang meja, gerak lembutnya, cara ia tersenyum meski hatinya jelas hancur. Ada luka di mata perempuan itu, tapi juga ada ketegaran yang entah kenapa membuat Rama sulit memalingkan pandangan. Sekitar pukul 11 malam, rumah sudah sepi, Dinda sudah tidur, dan anak Laras juga. Rama keluar ke dapur untuk minum. Saat membuka kulkas, ia terkejut melihat Laras berdiri di sana, hanya memakai kaos longgar dan celana tidur. Rambutnya terurai. "Mas Rama, kaget ya?" Laras tersenyum kecil. "Aku haus, mau ambil air." "Oh, iya, gak apa-apa." Rama berusaha bersikap tenang, tapi ada hawa aneh di udara. Laras menuang air ke gelas, lalu duduk di kursi dapur. "Mas, aku boleh ngomong jujur?" Suaranya pelan. Rama menatapnya. "Boleh. Ada apa?" Jadi, beban di sini, takut Dinda nanti risih, takut anakku ganggu kalian." Rama menggeleng. "Enggak, kamu tenang aja. Dinda justru pengen kamu di sini. Rumah ini luas, malah jadi rame." Laras mengangguk, tapi matanya menatap Rama lama. Terlalu lama. "Mas Rama baik, ya?" katanya akhirnya. "Kalau aja dulu suamiku setulus mas." Kalimat itu menggantung di udara, hening. Hanya suara detak jam dinding dan gemericik air hujan yang terdengar. Rama menelan ludah, jantungnya berdegup aneh.
Udah malam, Laras. Istirahat. Ya, Laras berdiri, menunduk, lalu berjalan melewati Rama. Tapi saat bahunya nyaris bersentuhan, aroma sabun dari tubuhnya menyeruak halus. Dan entah kenapa, Rama menutup mata sejenak, merasakan sesuatu yang tidak seharusnya. Keesokan harinya, Dinda menyadari sesuatu. Kok kamu tadi malam gak tidur di kamar? Tanyanya saat sarapan. Rama menatap heran. Tidak kok, enggak, aku kebangun jam 2. Kamarnya kosong. Ia lupa bahwa semalam sempat keluar lagi ke teras setelah Laras masuk kamar, mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin aku ke depan, nggak bisa tidur. Jawabnya cepat. Dinda menatapnya curiga, tapi kemudian mengalihkan pandangan ke Laras yang baru keluar dari kamar dengan anaknya digendong. Suasana mendadak canggung. Anak kecil itu tiba-tiba berkata, "Om Rama mirip Papa." Semua terdiam. Laras tersenyum kikuk, sementara Dinda menatap suaminya lama, mencoba membaca sesuatu dari matanya. Hari itu berlalu dalam keheningan yang canggung. Rama bekerja, tapi pikirannya masih di rumah. Di antara Dinda yang mulai curiga dan Laras yang tampak rapuh namun misterius, ia tahu kehadiran Laras membawa badai kecil, dan badai itu, cepat atau lambat, akan menghancurkan segalanya. Sudah 2 minggu sejak Laras datang ke rumah itu. Awalnya, kehadirannya terasa seperti angin sejuk. Rumah jadi ramai oleh tawa anak kecil, suara masakan di dapur, dan obrolan perempuan bersaudara. Tapi semakin hari, suasananya berubah. Bukan lagi sejuk, melainkan hangat yang menyesakkan dada. Pagi itu, Dinda sudah berangkat lebih awal ke kantor, karena ada rapat. Rama masih di rumah, menunggu waktu kerja siang. Laras di dapur, sibuk menyiapkan sarapan untuk anaknya. "Mas Rama, mau kopi?" tanya Laras sambil menoleh. "Boleh, tapi jangan terlalu manis," jawab Rama ringan. Laras tertawa kecil. "Kenapa? Takut dimarahin Mbak Dinda?" Rama ikut tersenyum. Gula darahku aja yang gak mau diajak kompromi." Saat Laras meletakkan cangkir di meja, jemarinya tanpa sengaja menyentuh tangan Rama. Sekejap, mereka sama-sama diam. Ada getaran kecil di udara. Tatapan mereka bertemu dan langsung berpaling. Suara anak Laras memecah suasana. "Bunda, roti aku gosong." Laras cepat-cepat bangkit, menutupi gugupnya. Tapi di dada Rama, degup jantungnya masih terasa cepat. Seolah ada sesuatu yang baru saja melintas di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa disebut, tapi juga tidak bisa diabaikan. Sore harinya, Dinda menelpon. Ia meminta Rama menjemput Laras dan anaknya dari pasar karena hujan turun deras. Dalam perjalanan pulang, Laras duduk di kursi depan. Anak kecil itu tertidur di belakang. Hujan menempel di kaca, menciptakan suasana yang tenang tapi ganjil. "Mas Rama," suara Laras pelan. "Iya, aku malu sebenarnya. Tiap kali Mas bantu aku, rasanya aku kayak nyusahin." Rama meliriknya sebentar. "Udah ku bilang, kamu gak nyusahin siapa-siapa. Kamu keluarga." Laras menatap lurus ke depan. "Kadang, aku mikir, kalau aja dulu aku gak cerai, mungkin gak akan seribet ini." Rama terdiam. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya terasa kering. Laras melanjutkan, "Tapi waktu Mas ngomong kamu keluarga, entah kenapa aku pengen nangis." Mobil berhenti di lampu merah. Rama menatap Laras sekilas. Hujan di kaca membuat wajah Laras tampak kabur, tapi matanya basah. Tanpa sadar, Rama menyentuh bahunya pelan. Laras menoleh. Mata mereka bertemu lagi. Hanya beberapa detik, tapi rasanya seperti lama sekali. Lampu hijau menyala. Rama segera menarik tangannya, menatap jalan. Tak ada kata-kata lagi sepanjang perjalanan. Beberapa hari kemudian, Dinda mulai merasa ada yang berubah. Rama sering pulang lebih malam. Alasannya lembur. Tapi setiap kali pulang, Dinda mendapati Laras belum tidur juga. Seringkali mereka berdua masih di ruang tamu, menonton televisi sambil ngobrol pelan. Suatu malam, Dinda pura-pura tidur lebih dulu. Tapi sekitar pukul 11, ia mendengar tawa samar dari ruang tamu. Ia berjalan pelan keluar kamar, mengintip dari balik pintu. Rama dan Laras duduk bersebelahan di sofa. Jaraknya terlalu dekat. Laras tertawa kecil, sementara Rama menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar kasihan, tapi sesuatu yang lebih. Dinda menutup pintu perlahan. Ia kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang, menatap kosong.
Ada perasaan tidak nyaman yang sulit ia abaikan. Dinda menegur Rama dengan nada datar. Mas, aku lihat semalam kalian ngobrol sampai larut. Ngomongin apa sih? Rama terdiam sesaat. Cuma ngobrol biasa. Laras belum bisa tidur. Ngobrol sampai jam 11 malam? Biasa. Dinda memandang tajam. Mas sadar nggak? Kamu makin sering di sekitar dia. Rama menghela napas. Dinda, kamu mikirnya terlalu jauh. Dia cuman adik kamu, tapi dia perempuan, Mas. Dan aku tahu kamu juga laki-laki. Kata-kata itu seperti tamparan. Rama terdiam. Dinda menatapnya dengan mata merah, antara marah dan takut. Laras yang baru keluar kamar, ikut mendengar sebagian percakapan itu. Ia menunduk, lalu mundur pelan tanpa suara. Rama pulang lebih cepat. Ia menemukan Laras di dapur, sedang memotong sayur sambil sesekali mengusap mata. Laras, kamu kenapa? Gak apa-apa, jawabnya cepat, tapi suaranya parau. Rama mendekot. Tadi kamu dengar aku sama Dinda berdebat ya? Laras mengangguk pelan. Maaf mas, aku yang salah. Aku gak seharusnya bikin suasana rumah kalian kayak gini. Aku bisa pindah kok. Rama menggeleng keras. Jangan ngomong gitu. Kamu gak salah. Dinda aja lagi sensitif. Air mata Laras jatuh. Mas Rama, aku gak mau jadi alasan orang lain bertengkar. Rama spontan meraih bahunya, menatapnya dalam. Tapi aku juga gak bisa pura-pura gak peduli, katanya pelan. Laras terisak. Mas, tolong jangan ngomong kayak gitu. Tapi itu yang aku rasain. Suara Rama nyaris berbisik. Aku juga takut. Tapi lebih takut kalau kamu pergi. Henning, hanya suara jam di dinding. Laras mundur satu langkah, tapi matanya masih menatap Rama. Ada air mata, tapi juga ada sesuatu yang lain di sana. Perasaan yang sama, tanpa mereka sadari. Dari arah tangga, ada mata kecil yang mengintip. Anak Laras berdiri diam sambil memeluk bonekanya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi wajah ibunya terlihat sedih dan aneh. Beberapa detik kemudian, langkah kecil itu berlari ke kamar, meninggalkan jejak kecil menuju badai besar yang akan datang. Malam turun lagi. Dinda duduk sendirian di kamar, membuka ponselnya, melihat pesan dari tetangganya yang berbunyi. Din, aku tadi lihat Mas Rama dan Laras pulang bareng dari pasar. Mereka kelihatan deket banget. Dinda terdiam lama, tangannya bergetar. Di luar kamar, suara tawa kecil Laras dan Rama terdengar samar. Dan di dada Dinda, lahir perasaan yang selama ini ia takutkan. Cemburu yang disertai luka. Pagi itu, rumah terasa sunyi. Tak ada tawa anak kecil, tak ada suara panci dari dapur. Dinda duduk di meja makan, menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Rama baru keluar dari kamar, bersiap berangkat kerja. Laras sedang menyuapi anaknya di ruang belakang, berusaha tidak menampakkan wajahnya di hadapan Dinda. Sudah 2 hari rumah itu seperti medan perang tanpa suara. Tak ada yang berteriak, tapi ketegangan terasa di udara, seperti benang halus yang siap putus kapan saja, Mas. Panggil Dinda pelan, sebelum Rama sempat pergi. Rama berhenti di depan pintu. Ya, kalau aku tanya, jujur, kamu masih bisa jujur sama aku kan? Nada suaranya tenang, tapi matanya tajam. Rama menghela napas. Dinda, kamu kenapa lagi sih? Jawab dulu, potong Dinda. Kamu bisa jujur sama aku atau enggak? Rama terdiam, lalu mengangguk. Bisa. Dinda menatapnya lurus. Kamu ada perasaan sama Laras? Pertanyaan itu jatuh begitu saja, seperti palu di meja. Penggit. Rama menatap istrinya lama. Wahanya kokuh. Gila kamu, Din. Dia adik kamu sendiri. Dinda menyipitkan mata. Itu bukan jawaban. Aku cuma nanya, ada atau enggak? Rama tak menjawab. Matanya berpaling ke arah lain. Dan di sanalah Dinda tahu, diamnya Rama lebih menyakitkan daripada jawaban apapun sore hari. Saat Dinda masih di kantor, Laras membereskan cucian di halaman belakang. Matanya bengkak karena kurang tidur. Ia tahu Dinda curiga. Ia tahu semua ini salah. Tapi ia juga tahu, ia sudah terlalu dalam terjebak perasaan yang seharusnya tidak ada. Anaknya datang mendekat, memegang ujung bajunya. Bunda, kenapa Bunda nangis terus? Laras berjongkok, mengusap kepala anaknya lembut. Enggak nak, Bunda cuma capek. Tiba-tiba suara motor terdengar di depan rumah. Rama pulang lebih awal. Mas udah pulang?
Tanya Laras canggung. Rama mengangguk pelan. Aku cuma mau ambil dokumen. Habis ini, langsung balik ke kantor. Tapi saat mata mereka bertemu, tak ada yang bicara. Ada jarak di antara mereka yang begitu dekat tapi tak bisa ditembus. Laras akhirnya memalingkan wajah, pura-pura sibuk menjemur pakaian. Mas, Dinda marah ya? Suaranya lirih. Iya, jawab Rama jujur. Dia pikir, aku ada perasaan ke kamu. Laras menunduk, wajahnya pucat. Dan, apa Mas memang punya perasaan itu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Rama menatap Laras lama, tapi kali ini tidak ada jawaban. Ia hanya menghela napas berat dan berkata, kita udah salah terlalu jauh, tapi aku nggak tahu gimana cara berhenti. Air mata Laras menetes diam-diam. Ia tahu, kalimat itu lebih jujur dari apapun yang pernah diucapkan Rama sebelumnya. Malamnya, suasana makan malam kembali tegang. Dinda diam, hanya menatap piringnya. Rama pura-pura sibuk dengan sendok, dan Laras menunduk dalam. Anak Laras, yang duduk di kursi kecilnya, mencoba memecah suasana dengan bercerita polos. Tadi Om Rama bantuin Bunda jemur baju, katanya riang. Sendok Dinda berhenti di udara. Rama dan Laras serentak menatap anak itu dengan panik. Oh, iya, cuma sebentar, kata Laras gugup. Mas Rama kebetulan lewat. Dinda tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia, lebih seperti tawa yang pahit. Hebat ya, Mas Rama. Sekarang suka bantu jemur juga. Din, jangan mulai lagi, potong Rama. Mulai apa? Aku cuma ngomong fakta. Dinda menatap Laras dingin. Kamu betah banget di sini, Ras. Rumah orang tuh udah kayak rumah sendiri. Laras menunduk, tak sanggup menjawab. Rama mengetuk sendok ke meja pelan. Cukup, Dinda. Jangan ngomong gitu di depan anak kecil. Kenapa? Takut Laras tersinggung? Suara Dinda meninggi. Kamu pikir aku buta? Aku tahu cara kalian saling lihat. Aku tahu, ada sesuatu yang kalian sembunyiin. Anak kecil itu mulai menangis. Laras cepat-cepat menggendongnya dan berlari ke kamar. Tinggallah Rama dan Dinda saling berhadapan. Dua hati yang dulu saling mencintai, kini dipisahkan oleh keheningan yang tajam. Setelah rumah sepi, Rama duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup, hanya bunyi kipas yang terdengar. Laras keluar perlahan, memastikan Dinda sudah tidur. Matanya masih sembab, Mas, katanya pelan. Rama menatapnya. Lelah. Kamu harus tidur, Laras. Aku nggak bisa tidur kalau terus begini. Aku pengen pergi, Mas. Aku udah bikin semuanya kacau. Rama menggeleng. Bukan kamu yang salah sendirian, tapi aku yang datang ke rumah ini. Laras menunduk. Kalau aku nggak datang, mungkin semuanya nggak akan seperti ini. Rama menarik napas panjang. Suaranya serak. Mungkin, tapi aku juga yang membiarkan ini terjadi. Mereka tak ada air mata, tak ada pelukan. Hanya dua orang dewasa yang sadar bahwa mereka sedang berdiri di pinggir jurang yang sama, dan satu langkah lagi bisa menghancurkan segalanya. Keesokan paginya, Dinda bangun lebih awal. Ia melihat koper di ruang tamu. Laras sedang melipat baju, anaknya duduk di sampingnya. Kamu mau pergi? Tanya Dinda datar. Laras menatap kakaknya dengan mata merah. Iya, Din. Aku harus pergi. Aku nggak mau bikin rumah tangga kamu rusak. Dinda menggigit bibir. Air matanya menetes tanpa suara. Kamu baru mau pergi sekarang? Setelah semua ini. Aku salah, Den. Tapi aku nggak pernah niat ngambil apapun darimu. Rama keluar dari kamar. Wajahnya kaget melihat koper itu. Laras, kamu serius mau pergi? Laras tersenyum samar. Ya, Mas, mungkin ini cara satu-satunya biar kita semua bisa tenang. Dinda menatap Rama tajam. Biarkan dia pergi, Mas. Jangan tahan. Rama tidak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap Laras yang menggandeng anaknya keluar rumah. Dan kali ini, Rama hanya bisa melihat dari balik jendela, melihat seseorang yang meninggalkan rumahnya, membawa serta semua rasa bersalah yang tak terucap. Ketika pintu tertutup, rumah itu kembali sunyi. Dinda duduk di ruang tamu, menangis diam-diam. Rama berdiri di luar, menatap langit yang abu-abu. Ia kehilangan sesuatu, tapi juga tahu, mungkin itu harga yang harus ia bayar atas rasa yang tidak seharusnya ada. Sudah 1 bulan sejak Laras meninggalkan rumah itu. Waktu berjalan, tapi suasana di rumah Rama dan Dinda masih terasa asing. Seperti rumah yang dihuni 2 orang yang saling mengenal, tapi tak lagi benar-benar bersama. Setiap pagi Dinda tetap menyiapkan sarapan,
Rama tetap berangkat kerja. Tapi percakapan mereka kini hanya seputar hal-hal kecil. Belanja, listrik, cucian, tak ada lagi tawa, tak ada lagi cerita. Suatu pagi, Rama duduk di meja makan, menatap roti panggang yang hampir hangus. Dinda meletakkan cangkir teh di depannya, tanpa bicara. Suasana hening, hanya terdengar bunyi sendok yang beradu dengan piring. Aku tadi malam mimpi, kata Dinda tiba-tiba. Rama mimpi apa? Mimpi Laras. Dia datang, bilang kangen sama anakku. Ramadan, matanya menatap kosong. Dinda menatapnya lama. Aku tahu kamu masih kepikiran dia. Rama menghela napas berat. Aku merasa bersalah. Bersalah? Atau masih cinta? Pertanyaan itu membuat udara di antara mereka membeku. Rama menatap istrinya. Suara lirih keluar. Din, aku minta maaf. Aku tahu aku udah bikin kamu hancur waktu itu. Tapi aku beneran mau berubah. Dinda menghela napas panjang. Aku juga pengen percaya, Mas. Tapi setiap kali aku lihat kamu, aku ingat caramu dulu mandang Laras. Pandangan itu gak bisa aku lupain. Di sisi lain, kota. Laras kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama anaknya. Ia mulai bekerja di sebuah toko pakaian, mencoba menata hidup. Meski lelah, setidaknya kini ia bisa tidur tanpa rasa takut atau rasa bersalah yang menghantui tiap malam. Suatu sore, anaknya datang membawa gambar dari sekolah. Bunda, ini gambar keluarga. Ada aku, Bunda, dan Om Rama. Laras Tehjia memandangi gambar itu lama. Kenapa ada Om Rama, nak? Karena Om Rama baik. Dulu dia sering bantu aku belajar. Laras tersenyum pahit. Iya, Om Rama baik. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, bayangan masa lalu itu belum benar-benar pergi. Suatu hari, di sebuah swalayan, Rama tanpa sengaja melihat Laras sedang berbelanja. Ia ragu-ragu, tapi akhirnya mendekat. Laras, perempuan itu menoleh, kaget. Mas Rama, suara mereka pelan, tapi ada getaran aneh yang tak bisa disembunyikan. Apa kabar? Tanya Rama, canggung. Baik, kerja di toko sekarang. Rama mengangguk. Syukurlah. Anak Laras datang sambil memegang permen. Om Rama, serunya, Ria. Rama tersenyum kaku, mengacak rambut anak itu. Dalam hati, ada rasa hangat yang tiba-tiba tumbuh, dan juga rasa bersalah yang menyusul di belakangnya. Laras cepat-cepat berpamitan. Aku pulang dulu, Mas. Dinda sehat? Sehat, jawab Rama. Dia masih berusaha memperbaiki semuanya. Laras mengangguk. Senyum kecil muncul. Jaga dia baik-baik, Mas. Dia pantas bahagia. Rama hanya bisa menatap punggung Laras yang perlahan menjauh di antara keramaian swalayan. Seperti bayangan masa lalu yang belum siap benar-benar hilang malam itu. Rama pulang ke rumah dalam diam. Dinda melihat wajah suaminya berubah. Ada kegelisahan yang dikenalnya dengan baik. Kamu ketemu dia ya? Rama, siap. Jangan pura-pura, Mas. Dari cara kamu masuk rumah aja aku udah tahu. Rama mengusap wajahnya, pasrah. Iya, ketemu di swalayan. Nggak sengaja. Dinda menatapnya lama. Dan, kamu seneng? Din, aku cuma nanya. Kamu seneng ketemu dia? Rama, aku lega bisa lihat dia baik-baik aja. Dinda terdiam. Air mata jatuh di pipinya. Aku capek, Mas. Aku berusaha nerima semuanya. Tapi kamu terus aja buka luka itu. Rama berdiri, menghampiri, tapi Dinda mundur. Mas, jangan sentuh aku dulu. Aku butuh waktu. Aku butuh jarak. Untuk pertama kalinya, Rama merasa benar-benar sendirian di rumahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Laras duduk di kamar kontrakannya, menulis sesuatu di buku kecil. Tulisan itu ditujukan untuk seseorang yang ia tahu takkan pernah membacanya. Mas Rama, aku harap kamu dan Dinda bisa bahagia lagi. Aku nggak pernah niat ngambil apapun dari kalian. Aku cuma perempuan bodoh yang mencari tempat untuk pulang. Dan kebetulan kamu ada di sana. Sekarang aku sadar, bukan cinta yang aku butuh, tapi penebusan. Terima kasih sudah pernah peduli. Aku akan berusaha bahagia dengan caraku sendiri. Ia menutup buku itu pelan, lalu tersenyum samar. Mungkin, inilah akhir dari semua yang belum sempat ia ucapkan. Rama pulang membawa bunga. Dinda yang baru pulang dari kantor terkejut. Buat apa ini? Buat minta maaf. Lagi, kata Rama. Tersenyum canggung. Aku tahu, aku nggak bisa hapus semuanya.
Tapi aku pengen kita mulai dari awal, Din, kalau kamu mau. Dinda terdiam lama. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena marah. Karena hatinya mulai luluh. Ia menerima bunga itu, lalu berkata pelan, "Aku nggak janji semuanya bisa langsung sembuh. Tapi aku mau mencoba." Rama mengangguk. Itu udah cukup buatku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka makan malam sambil berbicara lagi. Bukan tentang masa lalu, tapi tentang rencana kecil, liburan, dapur yang ingin direnovasi, dan hal-hal sederhana yang dulu mereka abaikan, namun jauh di dalam hati. Mereka berdua tahu, luka itu belum sepenuhnya sembuh, hanya ditutupi, sementara waktu perlahan menyembuhkan sisanya. Di malam yang tenang itu, Dinda menatap langit dari jendela kamar. Rama tertidur di sofa. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin cinta nggak selalu tentang melupakan. Kadang, cuma tentang belajar hidup dengan luka, dan tetap memilih untuk bertahan. Sudah hampir 5 bulan sejak Laras pergi dari rumah itu. Waktu seolah perlahan menyembuhkan semuanya, Rama dan Dinda mulai menemukan ritme baru dalam pernikahan mereka. Tawa kecil kadang terdengar lagi di ruang makan, dan rasa curiga perlahan berubah jadi upaya saling percaya. Namun, masa lalu punya cara sendiri untuk datang lagi, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai ujian. Siang itu, Dinda baru keluar dari kantor ketika ponselnya bergetar. No, tak dikenal. Ia mengangkat dengan nada formal, tapi suaranya langsung berubah begitu mendengar nama di seberang Din. "Ini aku, Laras." Dinda terdiam beberapa detik. "Lars?" "Iya, maaf kalau ganggu. Aku cuma butuh bantuan." Suara Laras terdengar bergetar, nyaris menangis. Dinda menegakkan badan. "Ada APA, anakku sakit, Din. Udah 2 hari demam tinggi. Aku udah ke klinik tapi butuh rujukan ke rumah sakit. Aku nggak punya biaya. Aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi." Hening sejenak. Dinda menelan ludah. Hatinya berdesir antara iba dan luka lama. "Di mana kamu sekarang?" "Di rumah kontrakan lama, Jalan Melati, gang kecil di belakang pasar." Dinda menutup telepon. Diam lama di kursi mobil. Di matanya, bayangan masa lalu berkelebat lagi malam-malam penuh curiga, air mata, dan kata maaf yang tak selesai. Tapi di sisi lain, ia juga teringat wajah anak kecil itu yang dulu sering bermain di rumahnya. Akhirnya ia menyalakan mesin mobil. "Aku nggak tahu apa aku siap," gumamnya. "Tapi aku tahu, aku nggak tega." Sore itu Dinda tiba di kontrakan Laras. Rumahnya kecil, catnya mulai pudar, dan suara anak kecil terdengar lirih dari dalam. Laras keluar dengan wajah pucat, matanya sembab. Dinda hanya mengangguk pelan. "Biar aku bantu bawa ke rumah sakit." Tanpa banyak bicara, mereka bersama-sama mengantar anak Laras ke rumah sakit terdekat. Anak itu lemah, tapi masih sempat berkata, "Tante Dinda, makasih ya." Kata-kata sederhana itu membuat dada Dinda terasa sesak setelah anak Laras diperiksa. Dokter menyarankan rawat inap beberapa hari karena dugaan infeksi. Laras duduk di kursi tunggu dengan wajah kosong. Air mata mengalir diam-diam. "Laras," kata Dinda akhirnya, "kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kenapa nunggu sampai separah ini?" "Aku malu, Din," jawab Laras dengan suara bergetar. "Aku udah nyusahin kamu dulu. Aku nggak mau kamu pikir aku balik cuma karena butuh." Dinda menatapnya lama. "Kalau dulu kamu datang karena cinta, aku mungkin benci. Tapi kalau sekarang kamu datang karena anakmu sakit, aku nggak punya alasan buat marah." Laras menunduk. Suaranya pecah. "Aku udah nyesel, Din. Tiap malam aku mikir gimana caranya minta maaf sama kamu. Tapi aku takut. Aku nggak tahu apa kamu udah bisa maafin." Dinda menarik napas panjang. "Aku nggak tahu juga, Ras. Tapi mungkin ini cara Tuhan ngasih kita kesempatan buat belajar ikhlas." Beberapa jam kemudian, Rama tiba di rumah sakit. Dinda yang meneleponnya, tapi ia tidak menyangka akan bertemu Laras di sana. Begitu melihatnya, Laras langsung berdiri, gugup. "Mas Rama." "Aku sudah, Laras," potong Rama lembut. "Nggak usah jelasin apa-apa. Aku senang lihat kamu dan anakmu selamat." Suasana di ruang itu hening tapi syarat perasaan. Dinda berdiri di antara mereka, bukan lagi sebagai istri yang cemburu, tapi sebagai seseorang yang sedang berusaha berdamai dengan masa lalu. Rama membantu mengurus administrasi rumah sakit, sementara Dinda menenangkan anak Laras yang mulai membaik. Untuk pertama kalinya,
Tiga orang itu kembali berada dalam satu ruang, tapi tanpa amarah, tanpa kata-kata tajam. Yang tersisa hanya kelelahan dan sisa kasih yang perlahan berubah bentuk menjadi pengertian. Malam itu, setelah semua tenang, Dinda duduk di kursi ruang tunggu, memejamkan mata. Rama menghampiri, membawa 2 gelas kopi. Capek, tanyanya. Lumayan, jawab Dinda. Tapi entah kenapa, rasanya aku lebih tenang sekarang. Rama menatapnya lembut. Aku kira kalau kita ketemu Laras lagi, semuanya bakal berantakan. Tapi ternyata, enggak. Karena kita udah belajar, Mas, kata Dinda pelan. Dulu kita terlalu sibuk menyalahkan. Sekarang, kita cuma pengen menolong. Rama tersenyum kecil. Terima kasih udah mau datang waktu dia butuh. Aku tahu itu nggak mudah buat kamu. Dinda menghela napas. Kalau aku bisa ikhlas bantu Laras, mungkin itu tandanya aku udah mulai sembuh. Keesokan paginya, Laras mendatangi mereka berdua. Matanya masih sembab, tapi kali ini senyum tulus terukir di wajahnya. Mas, Din, makasih. Aku nggak tahu gimana balas budi kalian. Aku udah bikin banyak salah, tapi kalian masih nolong aku. Dinda menatap adiknya lama, lalu memeluknya. Kita semua pernah salah, Ras. Bedanya, sekarang kita tahu gimana caranya memperbaiki. Rama berdiri di samping mereka, menatap dua perempuan itu dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya, dalam waktu lama, ia merasa bisa bernapas tanpa beban. Beberapa hari kemudian, anak Laras sudah boleh pulang. Rama dan Dinda membantu mengantar mereka kembali ke kontrakan. Di depan pintu, Laras menatap mereka berdua. Kalau nanti aku udah cukup uang, aku pengen pindah dari sini. Mulai hidup baru, katanya. Dinda tersenyum. Mulai aja dari manapun kamu berdiri sekarang. Yang penting, jangan lari dari masa lalu. Rama menambahkan, dan jangan pernah mikir kamu sendirian. Laras mengangguk pelan, menahan air mata. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Din. Semoga kalian bahagia, sungguhan kali ini. Mereka berpamitan. Saat mobil Rama dan Dinda menjauh, Laras berdiri lama di depan rumah kontrakannya, menatap langit cerah yang mulai terbuka setelah hujan semalam. Di perjalanan pulang, Dinda bersandar di kursi mobil, menatap keluar jendela. Mas, katanya pelan, aku pikir aku udah maafin dia, dan juga kamu. Rama menoleh, menatapnya dengan mata yang tenang. Kalau gitu, mungkin ini pertama kalinya kita benar-benar bebas. Din, mobil melaju pelan di jalan yang basah oleh sisa hujan. Meninggalkan masa lalu di belakang, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Sudah hampir 1 tahun sejak semua badai berlalu. Rama dan Dinda kini hidup lebih tenang, tidak sesempurna dulu, tapi lebih jujur. Mereka belajar berbicara tanpa menyakiti, marah tanpa menghancurkan, dan mencintai tanpa menuntut terlalu banyak. Namun, hidup tak pernah benar-benar tenang. Kadang, ujian datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan bahwa kepercayaan tak cukup hanya dibangun, tapi juga harus dijaga. Rama kini menjabat sebagai kepala proyek di perusahaan konstruksi tempatnya bekerja. Pekerjaannya menuntutnya sering keluar kota, kadang berhari-hari. Awalnya Dinda tidak keberatan, karena ia percaya. Tapi lama-lama, kepergian yang terlalu sering mulai menimbulkan bayangan lama. Mas, minggu depan keluar kota lagi, tanya Dinda sambil menyiapkan makan malam. Ya, proyek di Bandung. Mungkin 3 hari aja. 3 hari? Dinda menatapnya, menimbang-nimbang. Sama siapa aja? Tim baru, ada beberapa anak muda, termasuk sekretaris proyek, namanya Rika. Nama itu terasa ringan di telinga Rama, tapi tidak bagi Dinda. Ia diam sejenak. Perempuan? Iya, tapi tenang aja, Din. Aku kerja, bukan liburan. Dinda tersenyum kaku. Dulu aku juga dengar kalimat itu, Mas. Suasana meja makan mendadak hening lagi. Sore itu, saat Rama sudah berangkat ke Bandung, ponsel Dinda berdering. Pesan dari Laras. Din, aku dapat kerja baru. Di Bandung juga. Gak nyangka ya, dunia sekecil itu. Dinda membaca pesan itu pelan. Bandung, tempat yang sama dengan lokasi proyek Rama. Ia tidak langsung membalas. Ia hanya duduk lama di sofa. Pikirannya campur aduk. Ia percaya pada suaminya, atau setidaknya berusaha. Tapi kebetulan seperti ini terasa seperti ujian yang dikirim langsung oleh Tuhan. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Ia bolak-balik menatap layar ponselnya,
menunggu pesan dari Rama yang tak kunjung datang. Pukul 10, belum ada kabar. Pukul 11 lewat, tetap sunyi. Hingga akhirnya, jam 11 lewat 47 menit malam, pesan itu datang. Maaf Din, sinyal di sini susah. Baru kelar rapat, mau istirahat dulu ya. Dinda membaca pesan itu berkali-kali. Tidak ada yang salah dengan kalimatnya. Tapi entah kenapa hatinya gelisah. Ia mencoba menenangkan diri. Jangan berpikir macam-macam, katanya dalam hati. Rama bukan yang dulu. Namun saat matanya terpejam, ia teringat masa lalu. Waktu Rama pernah bilang kalimat yang sama, dengan nada yang sama, sebelum segalanya berubah. Keesokan harinya, di lokasi proyek Bandung, Rama sedang meninjau bangunan ketika seseorang menepuk pundaknya. Mas Rama, Rama menoleh, dan hampir tidak percaya. Laras berdiri di sana dengan seragam kantor sederhana. Rambutnya diikat, wajahnya lebih matang tapi masih ramah seperti dulu. Aku kerja di kantor supplier proyek ini, katanya tersenyum. Gak nyangka bisa ketemu kamu lagi. Rama ikut tersenyum, meski dalam dadanya muncul perasaan campur aduk. Dunia memang kecil, ujarnya pelan. Gimana kabar kamu dan anakmu? Baik, dia udah sekolah SD sekarang. Kamu dan Dinda gimana? Jauh lebih baik. Kami lagi belajar jadi orang yang baru. Mereka berbicara sebentar tentang pekerjaan lalu berpisah. Tapi bahkan pertemuan singkat itu cukup untuk membuat Rama gelisah. Bukan karena rasa lama muncul, tapi karena ia tahu Dinda pasti akan sulit percaya. Kalau tahu, malamnya di hotel, Rama menatap layar ponselnya lama. Haruskah ia bilang ke Dinda kalau bertemu Laras? Ia tahu Dinda mungkin tidak akan marah besar. Tapi luka lama bisa terbuka lagi. Ia akhirnya mengetik pesan pendek. Hari ini sempat ketemu Laras di kantor supplier. Dia kerja di sini juga. Semua baik-baik aja. Setelah menekan tombol kirim, jantungnya berdegup cepat. Tak lama kemudian, balasan datang. Terima kasih udah jujur mas. Aku tahu itu nggak mudah buat kamu. Aku percaya. Rama tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, Dinda tidak curiga. Dan justru itu yang membuat hatinya terasa hangat. Namun keesokan harinya, di kantor Dinda, seorang rekan kerja yang juga teman lama tiba-tiba berkata, "Heh, Din, suamimu kan kerja di proyek Bandung ya? Aku lihat di media kantor, ada foto dokumentasi proyek. Ada dia sama perempuan. Siapa ya namanya? Rika. Lagi makan bareng di luar." Dinda menahan napas. "Kamu yakin?" "Iya. Tapi mungkin cuma makan biasa sih." Dinda tersenyum sopan, tapi dadanya bergetar hebat. Bukan karena foto itu, tapi karena rasa takut kehilangan yang kembali muncul. Rasa yang dulu hampir menghancurkannya. 3 hari kemudian, Rama pulang. Dinda menjemputnya di stasiun. Saat mereka bertemu, Rama tersenyum lebar. "Capek banget, tapi senang bisa pulang." Dinda tersenyum, tapi matanya menatap tajam. "Aku cuma mau nanya satu hal. Kamu makan bareng Rika kan?" Rama terdiam. "Dari mana kamu tahu?" "Temanku kirim foto." "Aku nggak marah, cuma pengen tahu." Rama menghela napas. "Iya, makan bareng tim satu Mai." "Aku nggak bohong." Dinda menatapnya lama. "Aku percaya mas, tapi tolong, jangan buat aku harus berjuang sendirian buat terus percaya." Rama menunduk, menyesal. "Aku janji, nggak akan ada alasan lagi buat kamu ragu." Mereka duduk di teras rumah, berdua dalam diam. Rama memegang tangan Dinda, menggenggam erat. "Din," katanya lembut, "aku sadar, godaan itu nggak selalu datang dari orang lain. Kadang dari diri sendiri, dari rasa sombong, dari keyakinan, kalau kita nggak akan tergoda lagi." Dinda menatapnya. "Dan kepercayaan itu bukan berarti nggak takut, mas. Tapi berani tetap bertahan walau masih takut." Rama mengangguk, menatap langit malam. "Kamu benar." Mereka saling menggenggam tangan, bukan karena cinta yang membara, tapi karena kesadaran bahwa cinta sejati bukan soal awal yang indah, tapi tentang bertahan ketika luka dan kesempatan datang bersamaan. Di dalam rumah, ponsel Dinda bergetar. Pesan dari Laras. "Din, aku dengar Mas Rama sempat bantu proyekku di sini. Senang lihat kalian masih bersama." "Haga dia." Dinda membaca pesan itu lama, lalu tersenyum kecil. "Aku akan jaga Ras dan terima kasih. Udah belajar pergi dengan damai." Malam itu, untuk pertama kalinya, Dinda benar-benar merasa tenang. Bukan karena dunia tanpa ujian, tapi karena kali ini, mereka siap menghadapinya bersama.
Pagi itu cerah. Udara di halaman rumah terasa lebih lembut dari biasanya. Burung-burung berkicau di antara pepohonan, dan sinar matahari menembus jendela ruang makan tempat Rama dan Dinda duduk menikmati sarapan sederhana. Sudah 3 tahun berlalu sejak badai terakhir. Hidup mereka kini terasa stabil, bukan tanpa masalah, tapi lebih tenang, lebih dewasa. Mereka tak lagi berbicara tentang masa lalu, tapi juga tidak berpura-pura melupakannya. Masa lalu itu tetap ada, seperti bekas luka di kulit yang tak hilang, tapi sudah tak lagi sakit ketika disentuh. Hari itu, Dinda sedang menata berkas di ruang tamu ketika sebuah amplop datang. Di pojoknya tertulis, Laras dan Bima. Dinda tertegun sejenak. Ia membuka perlahan. Di dalamnya undangan pernikahan. Laras akan menikah. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena cemburu atau benci, tapi karena sesuatu yang menyerupai kelegaan. Ia memanggil Rama. Mas, lihat ini. Rama membaca undangan itu, lalu tersenyum samar. Laras akhirnya nemuin seseorang, katanya. Dinda menatap wajah suaminya, mencari tanda-tanda perasaan lain di matanya. Tapi yang ia lihat hanya ketenangan. Kita datang? Tanyanya pelan. Rama mengganggu. Kita harus datang. Hari pernikahan itu digelar sederhana di taman kecil pinggiran kota. Suasana hangat dan bersahaja. Laras terlihat anggun dalam kebaya putih gading. Wajahnya berseri tanpa jejak kesedihan masa lalu. Saat melihat Rama dan Dinda datang, Laras sempat terdiam, lalu tersenyum. Ia menghampiri mereka, memeluk Dinda dengan lembut. Terima kasih, udah datang. Aku gak nyangka kalian mau hadir. Dinda tersenyum tulus. Aku justru bahagia bisa lihat kamu begini, Ras. Kamu pantas dapat kebahagiaanmu sendiri. Rama menjabat tangan Laras dengan sopan. Selamat, Laras. Aku doakan kamu dan suamimu bahagia. Terima kasih, Mas. Jawab Laras pelan. Suaranya sedikit bergetar. Terima kasih karena kalian udah jadi bagian dari perjalanan hidupku, yang paling susah tapi juga paling berharga. Setelah acara selesai, Dinda dan Rama duduk di taman kecil di samping lokasi pesta. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang ditanam di sepanjang pagar. Mas, kata Dinda perlahan. Aneh ya, dulu aku benci Laras. Tapi sekarang, lihat dia bahagia, aku malah ikut lega. Rama menatap langit. Mungkin karena kita udah belajar melepaskan. Bukan berarti lupa, tapi udah gak nyimpan beban. Waktu itu aku pikir cinta cuma bisa dimenangkan kalau salah satu kalah, ujar Dinda. Ternyata enggak. Kadang, cinta cuma butuh kita berhenti berperang. Rama menatap istrinya. Matanya lembut. Kamu kuat, Din. Aku gak akan bisa sampai di titik ini tanpa kamu. Dinda tersenyum kecil. Kita berdua yang kuat, Mas. Karena kita gak nyerah waktu segalanya hampir hancur. Sebelum pulang, Laras menghampiri mereka sekali lagi. Dan Mas, aku mau bilang satu hal sebelum kalian pergi. Katanya pelan. Mereka menoleh. Waktu aku tinggal di rumah kalian dulu, aku pikir hidupku udah berakhir. Tapi ternyata Tuhan cuma lagi muterin jalanku biar aku belajar sesuatu. Aku belajar kalau cinta gak harus dimiliki. Kadang cinta cukup disyukuri, walau cuma sebentar. Dinda tersenyum, menatap Laras dengan mata berkaca. Ras, kamu udah jauh lebih bijak dari dulu. Laras tertawa kecil, mungkin karena udah cukup banyak nangis. Mereka bertiga saling berpelukan. Untuk pertama kalinya, tak ada rasa canggung, tak ada luka. Hanya rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam perjalanan pulang, mobil melaju perlahan di jalan yang dipenuhi cahaya senja. Dinda bersandar di bahu Rama. Mas, katanya pelan, kalau dulu semua itu nggak terjadi, mungkin kita nggak akan sampai di sini. Rama menatap ke depan. Iya, kadang Tuhan menulis cerita dengan caranya sendiri. Kadang lewat kesalahan, kadang lewat kehilangan, dan kadang, sambung Dinda, lewat orang-orang yang datang di waktu yang salah, untuk mengajarkan kita arti yang benar. Rama menggenggam tangannya erat. Kita udah sampai, Din. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, Laras dan suaminya pindah ke kota lain. Ia sering mengirim kabar singkat, foto anaknya yang sudah tersenyum lagi, cerita kecil tentang rumah barunya, dan ucapan syukur atas kehidupan yang kini damai. Rama dan Dinda tetap menjalani hidup sederhana mereka, membangun kembali cinta dengan cara yang lebih tenang. Tak ada lagi rahasia,
Tak ada lagi kebohongan, hanya dua orang yang pernah saling melukai. Kini belajar menumbuhkan kasih yang lebih matang. Kadang mereka masih berbicara tentang masa lalu, tapi bukan dengan air mata, melainkan dengan senyum kecil. Karena kini mereka tahu, beberapa hal tidak bisa dihapus, tapi bisa diterima. Dan dari penerimaan itulah, kebahagiaan sejati tumbuh. Ketika laras datang bukan kisah tentang perselingkuhan atau pengkhianatan semata, tapi kisah tentang manusia yang belajar mencintai lagi setelah tahu betapa mudahnya cinta bisa hilang dan betapa berharganya kesempatan kedua.